atraksi bangunan yang terbuat dari es tersebut? Bagi kita yang tinggal di negara tropis, mungkin sulit untuk membayangkan bagaimana rasanya bisa menyaksikan betapa megah dan indahnya suatu tempat yang mana seluruh bangunannya terbuat dari es. Mulai dari bangunan istana, gedung, rumah, pertokoan, lampion, hingga jalanan, keseluruhannya terbuat dari salju dan es dan dapat kita saksikan dalam sebuah festival salju dan es di dunia. Malam ini kami menghadirkan untuk Anda festival-festival es menakjubkan di dunia versi on the spot. Snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. Harbin Ice Festival atau Festival Internasional Salju dan Es Harbin merupakan festival salju dan es tahunan yang diadakan di kota Harbin, kota terbesar di provinsi Heilongjiang, Tiongkok Selatan. Kota Harbin terkenal dengan sebutan kota es dan memiliki iklim yang sangat dingin. Di kota Harbin inilah terdapat banyak es dan salju. Salah satu yang khas dari kota Harbin adalah seni patung esnya yang sangat indah. Uniknya, karya seni patung es ini diadakan di atas area seluas 750.000 meter persegi. Kota Harbin berjarak tidak jauh dengan Rusia, sehingga pengaruh Rusia juga tampak pada bentuk bangunan dan makanan di Harbin. Begitu juga dengan pahatan es yang ada di festival. Umumnya, pahatan es yang ada di Harbin International Ice and Snow Festival terinspirasi dari kisah dongeng Tiongkok dan landmark dunia. Sebut saja bagaimana megahnya tembok besar Tiongkok, piramida Mesir, sampai gereja Hallgrímskirkja di Islandia. Festival ini mulai diadakan secara teratur sejak tahun 1986 dengan nama Festival Salju dan Es Harbin. Festival diadakan di 3 area utama. Area pertama adalah Sun Island yang merupakan area pameran untuk segala pahatan es dan salju. Di area Sun Island, pengunjung akan terkagum-kagum melihat indahnya patung besar lokomotif kereta api lengkap dengan gerbongnya. Area kedua berlokasi di Bingshuugong, di mana terdapat replika bangunan dari balok-balok es dan salju, seperti kastil atau istana megah, bendara, dan bangunan-bangunan indah lainnya. Pengunjung bahkan bisa meluncur di perosotan es yang ada di sini. Area ketiga festival ini adalah Taman Shaolin, yang merupakan tempat untuk menyaksikan lampion-lampion indah yang terbuat dari es. Lihat, sangat indah, megah, dan penuh warna-warni kan? Kemeriahan Festival Internasional Salju dan Es Harbin tidak hanya sampai di sini, karena festival ini turut dimeriahkan dengan berbagai acara, seperti acara berenang di air es Sungai Songhua, pertandingan hoki es, sepak bola di lapangan es, serta turnamen ski. Selain itu, panitia juga mengadakan kegiatan yang dapat diikuti oleh pengunjung, seperti lomba memahat es, nulis puisi, hingga menggelar upacara pernikahan di atas es. Harbin International Ice and Snow Festival semakin cantik dilihat saat malam. Pada malam hari, sejumlah lampu dinyalakan dan menghiasi pahatan es yang cantik, sehingga menjadikan suasana malam indah bak di negeri dongeng. Festival Internasional Salju dan Es Harbin telah menjadi salah satu dari 4 festival salju terbesar di dunia. Seniman dari seluruh dunia datang ke kota ini untuk menciptakan struktur yang rumit, termasuk istana dengan kastel dan lampu menyilaukan, dan fasilitas lainnya. Festival ini selalu diikuti oleh pemahat es dan salju dari berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Singapura, dan Rusia. Pada bulan Januari, kisaran suhu rata-rata dari tertinggi minus 13 derajat Celcius dan yang terendah adalah minus 25 derajat Celcius. Jadi, jika Anda berencana untuk datang, tentu saja Anda harus mengenakan pakaian hangat agar dapat menikmati festival salju dan es di Harbin.
festival salju terbesar di Jepang yang diadakan di kota Sapporo di Pulau Hokkaido. Festival ini dilangsungkan selama seminggu pada awal bulan Februari. Setiap tahunnya, sekitar 2 juta wisatawan dari dalam negeri dan luar negeri berkunjung ke Sapporo untuk menikmati festival ini. Festival salju Sapporo diadakan di 3 lokasi, yaitu di Taman Odori, Susukino, dan Sapporo Satoland. Di lokasi Taman Odori, penyelenggara memamerkan ukiran es dan salju berukiran sangat besar, termasuk pahatan es berbentuk miniatur bangunan terkenal. Pameran ukiran es yang lebih kecil diadakan di Susukino, sementara acara untuk keluarga diadakan di Sapporo Satoland. Festival salju dan es Sapporo juga turut dimeriahkan dengan berbagai acara menarik seperti kontes, senam, perlombaan, pertunjukan tari, hingga pemutaran film. Jadi, sudah siapkah Anda mengunjungi Sapporo pada Februari nanti? Setiap Februari atau di mana musim dingin telah mencapai puncaknya, warga Quebec di Kanada mengadakan karnaval musim dingin. Berbagai perlombaan seperti snowboard, dog sledding, dan membuat ukiran dari salju pun digelar selama karnaval berlangsung. Karnaval musim dingin di Quebec ini juga menggelar parade di siang dan malam hari sebagai acara puncak dari perayaan karnaval. Karnaval musim dingin Quebec pertama kali diselenggarakan pada 1842. Tahun-tahun berikutnya, berbagai kegiatan dilaksanakan untuk segala usia, seperti mandi salju, parade malam, football raksasa, patung salju, dan skating. Jika Anda datang ke karnaval musim dingin Quebec ini dengan pasangan, suami, atau istri Anda, maka Anda dapat berkunjung ke Istana Es. Di sini Anda dapat memberikan ciuman sebagai ungkapan kasih sayang Anda kepada pasangan. Ini merupakan tempat paling romantis dan akan menimbulkan kesan mendalam karena dikelilingi konstruksi magis istana yang seluruhnya terbuat dari es. Tokoh-tokoh kartun Disney yang berada di Disneyland Paris telah menjadi sumber inspirasi bagi para pekerja seni di negara Belgia. Hingga tanggal 15 Januari mendatang, International Snow and Ice Sculpture Festival di Bruges, Belgia telah menjadi rumah bagi para wisatawan penggemar tokoh kartun Disney. Patung es berbentuk Mickey Mouse, Pinocchio, Cinderella, Little Mermaid, juga Putri Salju dan 7 kurcaci siap menyambut kedatangan Anda di festival ini. Sebanyak 700 ton es dan salju telah habis digunakan untuk menciptakan mereka. Dapat dipastikan, anak-anak akan suka sekali bermain di tempat ini karena pendaran lampu warna-warni membuat patung-patung tokoh Disney ini terlihat semakin cantik. Puluhan seniman bekerja tak kenal lelah untuk menghasilkan patung-patung dari karakter Disney. Mulai tanggal 20 sampai dengan 29 Januari yang akan datang, para wisatawan yang mengunjungi Kanada akan berbondong-bondong berwisata ke Banff Lake Louise untuk menghadiri festival es yang berlokasi di Taman Nasional Banff, Kanada. Disinilah beberapa pemahat es asal Kanada berlomba-lomba untuk membuat karya terbaiknya hanya dalam kurun waktu 34 jam saja. Dalam festival ini pengunjung dapat melakukan berbagai kegiatan seperti pelatihan memahat es dengan cepat, bermain ice skating, atau sekedar bermain di terowongan es serta menikmati cantiknya miniatur padang golf dari es. Itulah festival-festival es menakjubkan di dunia, versi On The Spot. Seperti apakah keganasan kucing-kucing besar yang terkenal bisa mengaum ini? Kisah nyata orang-orang yang terluka karena keganasan mereka akan hadir sesaat lagi, hanya di On The Spot. Konstruksi bangunan yang terbuat dari es tersebut
Bagi kita yang tinggal di negara tropis, mungkin sulit untuk membayangkan bagaimana rasanya bisa menyaksikan betapa megah dan indahnya suatu tempat yang mana seluruh bangunannya terbuat dari es. Mulai dari bangunan istana, gedung, rumah, pertokoan, lampion, hingga jalanan, keseluruhannya terbuat dari salju dan es dan dapat kita saksikan dalam sebuah festival salju dan es di dunia. Malam ini kami menghadirkan untuk Anda festival-festival es menakjubkan di dunia versi on the spot. Snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. Harbin Ice Festival atau Festival Internasional Salju dan Es Harbin merupakan festival salju dan es tahunan yang diadakan di kota Harbin, kota terbesar di provinsi Heilongjiang, Tiongkok Selatan. Kota Harbin terkenal dengan sebutan kota es dan memiliki iklim yang sangat dingin. Di kota Harbin inilah terdapat banyak es dan salju. Salah satu yang khas dari kota Harbin adalah seni patung esnya yang sangat indah. Uniknya, karya seni patung es ini diadakan di atas area seluas 750.000 meter persegi. Kota Harbin berjarak tidak jauh dengan Rusia, sehingga pengaruh Rusia juga tampak pada bentuk bangunan dan makanan di Harbin. Begitu juga dengan pahatan es yang ada di festival. Umumnya, pahatan es yang ada di Harbin International Ice and Snow Festival terinspirasi dari kisah dongeng Tiongkok dan landmark dunia. Sebut saja bagaimana megahnya tembok besar Tiongkok, piramida Mesir, sampai gereja Hallgrímskirkja di Islandia. Festival ini mulai diadakan secara teratur sejak tahun 1986 dengan nama Festival Salju dan Es Harbin. Festival diadakan di 3 area utama. Area pertama adalah Sun Island yang merupakan area pameran untuk segala pahatan es dan salju. Di area Sun Island, pengunjung akan terkagum-kagum melihat indahnya patung besar lokomotif kereta api lengkap dengan gerbongnya. Area kedua berlokasi di Bingshuugong, di mana terdapat replika bangunan dari balok-balok es dan salju, seperti kastil atau istana megah, bendara, dan bangunan-bangunan indah lainnya. Pengunjung bahkan bisa meluncur di perosotan es yang ada di sini.